Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik berikut pertemuan ke-11 ya, tentang uji Q kuadrat, statistika dan probabilitas. Nah, uji Q kuadrat adalah pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi yang benar-benar terjadi atau aktual, fakta ya, jadi observasi itu fakta, dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Nah, jadi dibandingkan dia yang nyata dengan harapan. Untuk frekuensi observasi kita peroleh dari percobaan, disimbolkan dengan O. Ya, frekuensinya disimbolkan dengan O. Nanti untuk frekuensi harapan didapat secara teoritis, bisa berdasarkan tabel atau perhitungannya. Simbolnya E. Nah, di sini ada sebuah dadu. Untuk contoh, sebuah dadu setimbang dilempar sekali, berapa nilai ekspektasi sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, dan sisi 6 muncul. Nah, itu sudah kita pelajari di probabilitas ya, peluang untuk muncul mata dadu 1 itu 1/6. Nah, karena dadunya setimbang, maka peluang setiap sisi adalah sama, yaitu masing-masing 1/6. Jika dadu setimbang dilempar 120 kali, maka sisi yang muncul adalah frekuensinya ya, 20 sama, semua 20. Dapatnya diperoleh dari 1/6 dikali 120. Nah, ini jalannya ada. Dalam sebuah percobaan, apakah frekuensi observasi akan sama dengan frekuensi ekspektasi? Bisa terjadi, bisa tidak. Ya. Ada kadang kala sesuai dengan ekspektasi, ada yang tidak sesuai, ada yang mendekati, ya, hampir-hampir. Nah, bentuk distribusi Q kuadrat, nilai X kuadrat atau Q kuadrat itu sendiri adalah nilai kuadrat, ya, nilai kuadrat. Karena kalau kuadrat selalu bernilai positif. Nah, bentuk distribusi X kuadrat tergantung dari derajat bebas atau dB, degree of freedom, dan luas daerah di bawah kurva. Nah, nanti kita lihat di tabel ya, Q kuadrat, dB, alfa. Nah, alfanya ini ada di taraf nyata. Ya. Taraf nyata itu peluang total dikurangi dengan berapa persen data tersebut dapat dipercaya. Itu taraf nyata. Oh, ini perhatikan tabel. Nanti di e-learning Ibu upload juga tabel untuk Q kuadrat ya, atau adik bisa download di Google atau di internet, atau lihat di buku pun bisa kalau ada buku statistika. Nah, ini statistika 2 Gunadarma ya. Nilai Q kuadrat untuk dB sama dengan 5. Derajat bebasnya 5 ya. Dengan luas daerah di sisi kanan kurva sebesar alfa, atau taraf nyata alfa itu sebesar ini berapa? 10%. 1% ya, 1%. 1% berarti 1/100 atau 0,01 atau 0,010. Nah, sebesar 15,0863. Coba kita cek ya, Adik. Saya mau ambil yang tabel Q kuadrat. Nah, yang ini ya. Tadi dia derajat bebasnya 5. Kemudian alfanya 0,01. Betul nggak dari 15? Ah, benar ya di sini ya. Nah, jadi bisa lihat untuk dB di sini dF dibuat sebesar 5. Terus taraf alfanya 1%, 0,01. Dapatnya dia 15,08627. Kalau yang di slide itu 15, berapa tadi? 15,863 dibuatkan ya. Harusnya kan tadi 15,08627. Ya kan? Ini 27-nya dibuatkan jadi 3. 4 digit, kalau tadi kan berapa digit? 5 atau 6 digit? Ya. Ini cara baca tabelnya seperti itu.
Demikian juga untuk yang taraf alfanya 0,1, 0,05. 0,1 ini dia 10% alfa, berarti data yang bisa dipercaya itu 90%. Ya kan, jadi 1 dikurang 10%, atau 1 dikurang 0,1, ya. 90% atau 0,9 dia. Data tersebut dapat dipercaya. Sedangkan taraf alfa 0,05 berarti data yang bisa dipercaya itu sebesar 90% atau 0,95 diperoleh dari 1 dikurang 0,05. Nah, untuk DB-nya 5, ini peluangnya ya sebesar 11,0705. Itu cara membaca tabelnya, Adik-adik. Jadi untuk berikutnya bisa Adik-adik cek sendiri supaya lebih memahami materi kita. Ini tadi sudah. Slide keempat. Ini coba kita perkecil ya biar lebih nampak. Nah, ini ya. Nah, bentuk kurva di sini dia satu sisi ya, Dede. Condong ke kanan, tail-nya ke kanan. Tail itu ekor ya. Nah, kepalanya di sini. Biasanya kalau one tail atau satu ekor seperti ini, satu sisi ya. Kalau di buku bahasa Inggris itu pakai tail dia. Kalau bahasa Indonesianya sisi lah kita buatnya. Kalau satu sisi, itu hipotesisnya biasanya menggunakan tanda lebih kecil atau lebih besar, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Bukan menggunakan sama dengan dan tidak sama dengan. Itu bedanya. Nah, kalau hipotesis awal menggunakan sama dengan, nanti hipotesis alternatifnya menggunakan tidak sama dengan. Nah, itu digunakan dua sisi nanti, two tail ya, sisi kiri dan sisi kanan. Sedangkan yang ini satu sisi, sisi kanan saja. Nah, biasanya hipotesis awal dia tanda lebih kecil, maka hipotesis alternatifnya tanda lebih besar. Berkebalikan ya. Atau kalau hipotesis awalnya itu pakai sama dengan, misalnya lebih kecil sama dengan, nah maka hipotesis alternatifnya lebih besar sama dengan, ya. Atau sama dengannya dihilangkan, karena kan salah satunya kan memihak. Gitu. Untuk lebih lanjut, kita bahas mengenai uji hipotesis di slide-slide yang lainnya. Berasa sebelumnya udah ya, uji hipotesis itu sudah pernah kita bahas sedikit mengenai one tile, two tile ya, satu sisi atau dua sisi. Nah, penggunaan uji Q kuadrat yang pertama adalah uji kecocokan atau uji kebaikan sesuai atau namanya goodness of fit. Nah, nanti kita bahas ini ada di. Yang kedua adalah uji kebebasan, yang ketiga uji beberapa proporsi. Nah, bentuk hipotesis yang dipakai tanda sama dengan dan tidak sama dengan, ini yang dimaksud tadi. Biasanya kalau menggunakan tanda sama dengan untuk hipotesis awal atau tidak sama dengan, itu two tile ya, dua sisi dia. Sedangkan yang ini satu sisi. Dua sisi tahu kan Adik-adik, bentuk kurvanya itu seperti lonceng ya. Simetris kiri dan kanan. Nah, yang pertama uji kecocokan. Penetapan hipotesis awal dan hipotesis alternatif. Hipotesis awal, frekuensi setiap kategori memenuhi suatu nilai atau perbandingan. Hipotesis alternatifnya atau H1, frekuensi satu kategori tidak memenuhi nilai atau perbandingan tersebut. Kalau memenuhi dibuatlah sama dengan, kan? Kalau tidak sesuai atau tidak memenuhi dibuat tidak sama dengan. Ini dalam bentuk kata-kata. Nah, kalau dibuat dalam bentuk matematisnya seperti ini nanti ya. Ya, pakai sama dengan untuk hipotesis awal menggunakan tidak sama dengan untuk hipotesis alternatif. Ini contoh untuk pelemparan dadu 120 kali. Nah, kita akan menguji kesetimbangan dadu, probabilitasnya atau peluangnya adalah 1/6 ya. Lalu setimbang jika setiap sisi dadu akan muncul 20 kali. Maka hipotesis awalnya dibuatlah dia setiap sisi muncul 20 kali sama dengan ya. Alternatifnya dia tidak sama dengan 20 kali. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar ya kan. Atau contoh kedua seperti ini.
sebuah mesin pencampur adonan es krim akan menghasilkan perbandingan antara coklat, gula, susu, dan krim sebesar 5 untuk coklat, gula 2, susu 2, krim 1. Ini bisa 5 sendok, ya, 2 sendok, 2 sendok, 1 sendok. Atau kilogram lah untuk partai besar, ya kan, untuk produksi UMKM misalnya, untuk es krim. Nah, ini dalam bentuk, dalam satuan kilogram misalnya. Nah, dibuatlah untuk hipotesis awal dia menggunakan sama dengan, untuk alternatif menggunakan tidak. Tanda tidak sama dengan. Nah, ini rumus untuk uji statistik Q kuadrat. Rumus hitungnya ya, Q kuadrat hitung. Sama dengan sigma I dari 1 sampai K, observasi dikurangi ekspektasi, masing-masing baris ya, misalnya baris pertama, ini baris pertama. Observasi pertama dikurangi dengan ekspektasi pertama. Dikuadratkan per ekspektasi pertama. Ditambah observasi kedua dikurang ekspektasi kedua dikuadratkan per ekspektasi kedua. Lanjut seterusnya sampai observasi ke K dikurang ekspektasi ke K per EK, ekspektasi K kuadrat per EK ya. Dijumlahkan seluruhnya, makanya timbullah sigma di sini. Nah, setelah dijumlahkan, kita peroleh Q kuadrat hitung. Untuk derajat bebas dB, K kurang 1. K itu banyaknya kategori. Ya, banyak kelas-kelasnya ya, atau banyak barisan tabelnya. Nanti ada contoh biar kita bisa lihat lebih detail ya. Penggunaan Q kuadrat itu seperti apa. Nah, di sini ada contoh. Berikut adalah hasil pengamatan dari pelemparan dadu 120 kali. Nah, sisi pertama 20, sisi kedua 22, sisi ketiga 17, sisi keempat 18, sisi kelima 19, sisi keenam 24. Ini ekspektasi ya, dari ekspektasi harapan ya. Bisa saja ya, tidak harus sama, tidak harus 20 seluruhnya, bisa dia mendekati atau malahan jauh seperti ini, 24. Dengan tarafnya telah 5%, berarti data tersebut bisa kita percaya sebesar 95%. Dengan ini errornya ya, tarafnya itu error atau kerusakan data sebesar 5%. Ujilah apakah dadu dapat dikatakan setimbang. Contoh, ini cara jawabnya. Yang pertama kita tentukan dulu hipotesis awal, dadu setimbang jika semua sisi akan muncul sebanyak 20 kali. Ya kan? Maka simbolnya seperti ini, notasinya. H0.2 F0 sama dengan FE. Untuk hipotesis alternatif, dadu tidak setimbang. Artinya ada sisi yang muncul tidak sama dengan 20 kali. Kayak tadi ya kan. Ada 17, ada 22, ada 18, 19, 24. Ya. Simbolnya H0, H1 nih harusnya ya, dari H1.2 F0 tidak sama dengan FE. Nah, terus kita uji Q kuadratnya menggunakan rumus yang tadi, yang ini. Sudah? Nah, kemudian yang ketiga, kita hitung nilai taraf nyata 5% atau 0,05. Untuk K sama dengan 6. Kenapa 6? Ini tabelnya kan adik-adik. Ada yang I-nya ya. I-nya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti K-nya kan ada 6. Ya kan? Nah, sehingga dB-nya itu K kurang 1. 6 kurang 1, 5. Terus kita hitung nilai tabel untuk Q kuadrat. Kita lihat tabel. Dengan dB 5, alfa 0,05, maka Q kuadrat tabelnya adalah 11,0705. Coba kita cek di tabel Q kuadrat ya. Coba kita lihat. Tadi dB-nya 5, ya kan? Karena K-nya kan 6. Maka dB-nya 5, taraf nyata 0,05. Nah, ini betul ya. 11,0705. Nih.
Nah, 11,0705. Berarti udah sesuai dengan tabel. Nah, kita lihat di sini 11,0705. Nah, tinggal kita hitung Q kuadratnya yang nomor 2. Kita bandingkan nanti dengan Q kuadrat tabel. Nah, di sini dibuatlah tabelnya sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, sisi 6. Karena K-nya ada 6, OI itu observasi, ya. 20, 22, 17, 18, 19, dan 24. Ekspektasinya dia 20, adik-adik. Ya kan? Harapan itu kan yang sesuai, ya. Sedangkan observasi itu yang nyata, faktanya, ya, berdasarkan percobaan. Terus hitung OI kurang EI, maksudnya O pertama dikurang E pertama, O kedua dikurang E kedua, sampai dia O ke-6 dikurang E ke-6. Diperoleh 0, 2, min 3, min 2, min 1, dan 4. Kemudian dikuadratin, masing-masing ya, 0 kuadrat 0 per EI, 20, sama dengan 0. 2 kuadrat 4 per 20, 0,2. Min 3 kuadrat 9 per 20, 0,45. Minus 2 kuadrat 4 per 20, 0,2. Min 1 kuadrat 1 per 20, 0,05. 4 kuadrat 16 per 20, 0,8. Nah, terus ini jumlahkan sigma, ya. Sigma I dari 1 sampai K, OI kurang EI kuadrat per EI. X kuadrat hitung 1,7. Dijumlahin semua dapatnya 1,7. Nah, Q kuadrat hitung adalah 1,7 lebih kecil dari Q kuadrat tabel. Ya kan? Q kuadrat hitung kita 1,7. Q kuadrat tabel kita 11,0705. Nah, karena dia lebih kecil, maka nilai Q kuadrat hitung ada di daerah penerimaan H0. Ya, ada di, kalau di kurva ini, jadi dalam kurva ini dia, bukan di luar. Nah, sehingga H0 terima, maka pernyataan dadu setimbang dapat diterima. Jadi F0 sama dengan FE. Gitu. Kira-kira bisa, adik-adik? Nah, terus ada uji kebebasan, ya. Fungsi Q kuadrat yang kedua adalah uji kebebasan untuk menguji ada tidaknya hubungan antar dua variabel. Jadi mirip kayak analisis regresi, korelasi, ya, korelasi. Kita ingin mengetahui apakah hobi ngemil ada hubungannya dengan obesitas. Penelitian orang. Untuk hipotesis H0, variabel-variabel saling bebas, tidak ada hubungan antar variabel. Untuk H1, variabel-variabel tidak saling bebas. Berarti ada hubungan antar variabel. Data pada pengujian ketergantungan hubungan variabel disajikan dalam bentuk tabel kontingensi atau cross step. Ini cross step-nya. Bentuk umum tabel kontingensi itu berukuran R baris dikali K kolom, ya. Barisnya ada 2, kolomnya ada 2 juga. Kolom ke-1, baris ke-1, kolom kedua baris ke-1, kolom pertama baris kedua, kolom kedua baris kedua. Nah, wilayah kritis adalah X hitung lebih besar dibanding X kuadrat tabel. Ini wilayah kritis. Kalau yang tadi contoh pertama kan terima H0 jika Q kuadrat hitung lebih kecil dari Q kuadrat tabel. Nah, gitu ya. Sedangkan untuk uji kebebasan, wilayah kritis adalah Q kuadrat hitung lebih besar dari Q kuadrat tabel. Sama kayak tadi juga ya, kalau H0 kan lebih kecil nih. H0 diterima, Q kuadrat hitung lebih kecil dari Q kuadrat tabel. H0 terima. Sedangkan untuk kebalikannya, Q kuadrat hitung lebih besar dari Q kuadrat tabel, maka H0-nya ditolak. Ya sama aja dengan yang tadi ya, Dedek. Sehingga untuk H0 terima itu yang kita ambil, sedangkan sisanya wilayah kritis. Gitu, ya. Sedangkan untuk derajat bebas, tidak DB tadi kan K kurang 1.
Nah, kalau ini derajat bebasnya R kurang 1 dikali K kurang 1. Ini contoh Q kuadrat hitungnya sama saja, cuma dia ada 2 variabel sini ya, karena kan bentuknya kayak matriks. I kali J, ada kolom, ada baris. Oh, I baris, J-nya kolom. Nah, ya. Kalau tadi kan cuma satu ini aja, satu kolom, ya kan? Pengamatan pertama 20, pengamatan kedua 18, pengamatan ketiga 17 gitu. Kan satu kolom ya. Nah, kalau ini kan 2 kolom ya. 2 kolom. Contoh berikut adalah data jam kerja berdasarkan jenis kelamin atau gender. Nah, 25 sampai 50 jam per minggu, lebih dari 50 jam per minggu. Untuk laki-laki 2 jam, ada yang 2 orang, ada yang 7 orang. Kurang dari 25 jam per minggu 2 orang. Untuk laki-laki antara 25 sampai 50 jam 7 orang, lebih dari 50 jam 5 orang. Sedangkan untuk wanita 3 orang, kurang dari 25 jam per minggu, antara 25 jam sampai 50 jam per minggu 6 orang, lebih dari 50 jam per minggu ada 7 orang. Ya. Arti untuk laki-laki ada 14 orang, wanita ada 16 orang. Total dia 30 orang. Nah, inilah membedakan dengan contoh sebelumnya. Contoh sebelumnya kan dia cuma satu kolom saja, Dede. Kalau ini kan dia 2 kolom. Ya. Untuk satu pengamatan ada 2 subjek. Kalau tadi satu pengamatan, 1 subjek. Nah, itu bedanya. Nah, maka dihitunglah total baris. Di sini 5, 13, dan 12. Total kolomnya 30. Ya. Nah, angka dalam kotak merupakan frekuensi harapan. Ini, frekuensi harapan. Ya, yang menentukan ini soalnya ya, penelitinya ya. Tidak dalam tabel juga. Nah, apakah ada hubungan antara jam kerja dengan gender? Gunakan taraf nyata 5%. Taraf nyata itu yang menentukan peneliti juga ya, atau soalnya. Taraf nyata itu sebesar alfa. Ini cara jawabnya. H0 gender dan jam kerja saling bebas. H1 gender dan jam kerja tidak saling bebas. Ya. Tidak ada hubungannya maksudnya. Kalau ini kan ada hubungannya. Gitu. Statistik uji Q kuadrat, nilai alfanya 0,05 atau 5%. Nilai tabel DB-nya 2. Kenapa 2, Bu? Kolomnya 2. Cuma laki-laki 1, perempuan 1. Ya. K-nya jadi 2. Ya, pembedanya 2. Jadi bukan berdasarkan baris. Ya, karena jadi kalau berdasarkan baris kan dia kurang dari 25 jam per minggu, antara 25 sampai 50 jam per minggu, lebih dari 50 jam per minggu. Oh iya, berdasarkan baris ya, berdasarkan baris. Iya, berdasarkan baris, bukan berdasarkan kolom, kembali. Berdasarkan baris. K-nya ada 3, maka untuk DB K kurang 1. Dikali R kurang 1. R-nya itu kan 2 ya. 2 kurang 1, 1. 3 kurang 1, 2. 1 kali 2, ya 2. Jadi DB-nya 2. Nah, jadi membedakan dengan contoh pertama itu untuk DB, kalau contoh pertama kan K kurang 1. Kalau untuk contoh kedua ini ada 2 subjek, dia R kurang 1 dikali K kurang 1. Ya. R itu baris, 3 kurang 1, 2. K itu kolomnya, 2 kurang 1, ya 1. 2 kali 1, 2. Sehingga DB-nya adalah 2. Nah, alfa tadi sudah 0,05 atau 5%, maka X tabelnya, X kuadrat tabel adalah 5,99147. Coba kita periksa ya, DB2 alfa 0,05. Kita lihat tabel kembali ya, Adik. DB2 alfa 0,05. Peluangnya adalah 5 atau Q kuadratnya adalah 5,99147.
146. Ya, ini ada 5 digit belakang koma. Sedangkan yang di slide kita itu 5,999147. Ya, dekat-dekat lah ya. Ini juga 5 digit, tapi diambil 147. Yang di tabel tadi 5,999146. Atau ada yang mau dibuatkan 5,9915 boleh ya. Biasanya untuk statistik itu gunakan 4 digit belakang koma. Nah, daerah penolakan H0, Q kuadrat hitung lebih besar dari Q kuadrat tabel. Ini juga dipakai untuk yang pertama tadi ya, contoh pertama. Ini daerah penolakan H0. Otomatis untuk daerah penerimaan H0, Q kuadrat hitung lebih kecil dari Q kuadrat tabel. Nah, Q kuadrat hitung nanti kita lihat ya. Q kuadrat tabel sudah ada 5,99147. Nah, kita hitung untuk Q kuadrat hitung. Nah, ini untuk laki-laki ya, kecil dari 25, ada 5 tadi, kali 14/30. 5 itu observasinya, jadi. Ya, kali 14/5. Per 30. Total semuanya. Perhatikan ya, 5 kali 14/30. Sedangkan untuk antara 25 sampai 50 jam itu 13 kali 14/30. 13-nya ini jumlah per 14, ini yang laki-laki ya, per 30 total. Untuk yang lebih dari 50 jam, 12 kali 14/30. 12-nya dari sini, 14-nya yang laki-laki, 30 total. Nah, ini hitung pakai kalkulator. Demikian juga untuk yang perempuan ya. Kecil dari 25 jam itu 5 kali 16/30. Nah, ini 5/16 ya. Kali 16/30. Per 30-nya sama. Ini juga per 30, ini juga per 30. 5, 13, 12 sama. Tapi yang ini kan 14. Ini 16. Nah, ini 16 ya harusnya ya. 13 kali 16/30, 12 kali 16/30. Ini ganti saja. Ini 16. Ini juga 16. Ya. Ini hitung kembali betul tidak jawabannya ya. Jadi, nah, kemudian dijumlahkan. Nah, ini ya. Observasi 275367. Ini untuk yang laki-laki, ini untuk yang perempuan. 275367. Coba kita lihat sebelumnya. Ini ya, 275367 pas ya. Ini ekspektasinya 2,33, 6,07. Ini cari kembali ya, Dedek, karena di hitungan kita ini kan tadi salah ya, harusnya 16. Betul tidak ini jawabannya? Nah, kemudian cari OI kurang EI, ini kurangkan, ini hasilnya, ini kurangkan, ini hasilnya, ini kurangkan. Kemudian dikuadratkan. Sudah? Kemudian kuadrat ini dibagi dengan EI-nya. Cari untuk setiap baris sampai dia lebih besar dari 60 ini. Kemudian dijumlahkan seluruhnya. Ya, diperoleh ini total 0,4755. Ini periksa dulu ya, Adik-adik. Tadi kan kita ada yang keliru di sini ya. Cari ulang, kemudian tulis kembali dalam tabel. Ternyata jumlahnya itu 0,4755. Sedangkan tabel kita 5, berapa tadi? 99147 ya.
Ini tabel, Q kuadrat tabel. Sedangkan Q kuadrat hitung adalah 0,4755. Lebih kecil dia. Sehingga terima nol otomatis sama seperti contoh nomor 1. Q kuadrat hitung lebih kecil dari Q kuadrat tabel. Nah, sehingga H0 diterima, berarti antara gender dan jam kerja saling bebas. Ya. Tidak ada hubungannya. Terus yang ketiga, uji beberapa proporsi. Uji ini merupakan perluasan dari uji dua proporsi. Pada uji ini kita dapat menguji lebih dari dua proporsi. Untuk hipotesisnya, karena lebih dari dua proporsi, jadi sampai K ya, H0, P1, proporsi 1, dikurang P2, sama dengan P2, sama dengan P3, sama dengan seterusnya sampai P ke K, artinya semua proporsi sama. Sedangkan untuk alternatif, P1, P2, P3, sampai ke PK, tidak semuanya sama. Ini contoh data pengamatan ya. Untuk keberhasilan atau sukses, untuk disimbolkan dengan X1, X2, dan seterusnya, sampai XK. Sedangkan untuk gagal, N1 kurang X1, N2 kurang X2, seterusnya, sampai NK dikurang XK. Nah, untuk derajat bebas adalah baris pertama kali kolom pertama. Ya, 2 kurang I, kali K kurang I. K itu kolom, Adik-adik. Ini barisnya 2. Ya, iya kan? Baris keberhasilan sama baris gagal. Cuma 2. 2 kurang I, kali K kurang I. K-nya itu kolom. Ini contoh. Berikut data pengamatan tentang dukungan beberapa kelompok masyarakat terhadap suatu kebijakan. Ya, ada 2, setuju dan tidak setuju. Sedangkan kolomnya ada 3, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Angka dalam kurung merupakan frekuensi harapan. Apakah proporsi masyarakat mendukung atau setuju terhadap kebijakan sama? Terhadap suatu kebijakan itu sama gitu. Gunakan taraf nyata sebesar 5% atau alfa 0,05. Cara berjawab, tentukan hipotesis awal, proporsi masyarakat yang setuju itu sama. Hipotesis alternatif, proporsi masyarakat yang setuju tidak semuanya sama. Statistik uji Q kuadrat, taraf nyata alfa sebesar 5%, nilai tabel Q kuadrat dB-nya 2. dB tadi menentukannya, sini ya. Nah ini, baris dikurang I, dikali kolom kurang I. I-nya ada sampai K, ya ada 3 tadi. Kita lihat. Ini yang tadi ya. Nah ini ya. I-nya ada 3. 3 kurang 3, 0. Tidak mungkin ya. 2 kurang I. I-nya ada berapa? Ada 2. Yang jelas dB-nya 2 di sini. Alfa sebesar 0,05 sama kayak tadi ya, kayak contoh nomor 2. Maka Q kuadrat tabel 5,99147. Cara penolakan, Q kuadrat hitung lebih besar dari Q kuadrat tabel. Kita tentukan Q kuadrat hitung. Oh, pengamatannya jadi 6. Ya. Berarti kalau 2 kurang 6, minus 4. Kolomnya ada 3. 3 dikurang 6, minus 3. Tidak mungkin 12. Nah, Dedek cari dB-nya kenapa 2 di sini. Sedangkan untuk
kelompoknya cuma 3, ya kan? Ini observasi masing-masing, ini ekspektasi, hasil pengurangannya, kemudian dikuadratkan hasil pengurangan ini dibagi dengan ekspektasi. Dapatnya 0, sekian-sekian dia, masing-masing pengamatan. Terus dijumlah, diperoleh Q kuadrat hitung 0,0047. Nah, tetap lebih kecil dari Q kuadrat tabel. Ini tadi udah kita cari ya. Nah, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti proporsi kelompok masyarakat yang setuju terhadap kebijakan adalah sama. Proporsinya sama. Nah, yang saya ininya dari derajat bebasnya nih ya. 2 kurang I dikali K kurang I. I-nya di sini ada berapa? Ada 1. Subjeknya ada berapa? Ada 1. Berarti 2 kurang 1, 1. 3 dikurang 1, 2. 1 kali 2 ya 2 ya. Berarti subjeknya cuma 1. Oh iyalah, kelompok masyarakatnya cuma 1 dia. Bukan kelompok ini nih, bukan. Oh, subjeknya, masyarakat 1 aja. Kalau yang tadi kan, 2 subjek dia, Dede. Laki-laki dan perempuan. Contoh pertama, 1 subjek juga. Ya. Contoh pertama tadi tentang, mana itu? Dadu ya. Subjeknya kan dadu saja, ini 1. I-nya 1. Maksudnya itu I yang ini beda dengan I yang pada DB. Nah, ini ya. Ini kan subjeknya 2, laki-laki perempuan, sehingga untuk apa namanya itu DB-nya itu R kurang 1, nah tadi kali K kurang 1, karena itu baris 2 kurang 1 ya, kolomnya ada 2, jadi tidak ada kaitannya dengan I. Kalau yang ini kan ada kaitannya dengan I ya, rumus DB-nya itu ada kaitannya dengan I. Nah, Adik perhatikan jangan apa namanya itu terbalik menentukan DB-nya. Ya, ada 3 cara. Tadi untuk dadu K kurang 1, untuk yang 2 subjek R kurang 1 kali K kurang 1, sedangkan untuk yang proporsi dia 2 kurang I kali K kurang I. Ada 3 rumus malah untuk DB. Walaupun hasilnya sama-sama terima H0 ya, karena Q kuadrat hitungnya lebih kecil dari Q kuadrat tabel. Oke, silakan dipahami adik-adik. Untuk pertanyaan dilanjutkan di forum diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.